sobat kuda. Weh, sobat kuda. Tadi Kemarin balapan, sekarang Saya boleh sobat bilang kuda. balapan kayak kurang cocok. Kalau sobat kuda kan cocok. Sobat pemuda. Nantas kan. Weh. Kalau balapannya apa coba bi? Ada balapan offroad nggak? Sobat cocok udah sobat kuda. Sobat Sobat muda. boleh. Jinglenya begitu ya. Cocok. Bentar, gue mau agak serius dikit nih. Oh, iya. Sobat kuda nih ngelihat udah beberapa episode ini nih kita kan cuma bertiga nih. Rasa nggak ada yang kurang. Iya. Di kemarin juga kan kita bikin vlog juga itu kan juga banyak kan bertiga nih. Nah sebenarnya mumpung nggak ada orang ini, kita hari ini mau ngomongin orangnya nih. Oh, iya. Yang Nggak ada. Bercanda ya. Jadi hari ini kita mau bahas soal janji. Janji Bukan janji. kopi ya, bukan kopi. yang kau beri. Bukan itu kopi. sponsori sama Janji Jiwa. Kan gue bilang bukan kopi lo malah. Oh, sebut makanya. ini gimana sih? Gak apa-apa, kita kan mau biar terkenal ini kan, supaya cepet-cepet terkenal kita dan di take down. Nah, jadi mungkin background story dikit ya. Nah jadi sebenarnya kenapa kita kepikiran mau bahas soal ini nih? Jadi kemarin itu kita udah sempat ada bikin training nih sebenarnya, kita berempat nih koko balapan kuda buat bikin vlog. Jadi rencananya kita udah mau jalan-jalan nih, kita mau ke Curug ya, satu curug di daerah Bogor Sentul. Karena kita mau pergi berempat nih guys. Tapi tiba-tiba ada satu koko yang terjadi ikut. Di H-1 kita mau pergi, dia baru mengabari kita. Enggak, mungkin backstory lagi nih, ini mundur lagi nih. Jadi kita mau pergi itu di tanggal, ya pokoknya seminggu sebelum kita pergi. 23 ya? 21 ya. Yang pertama. Oh, udah satu betul. Terus itu di H-1 juga ya, kayaknya H-1 atau H-2. Nah si Koko ini dia mengabari ke kita, sebut saja Koko R. Kita sensor namanya supaya tidak mencemarkan nama baik, takutnya saya dituntut. Itu dia tiba bilang nggak bisa ikut nih guys karena satu dan lain hal lah. Oke, kita coba riskin dulu ya, minggu depan bisa ikut kan? Bisa. Kayaknya. Hari ini podcast dari lubuk hati nih Koko Ferdi. Iya, episode curhat ceritanya. Baiklah, sudah kita tunggu. Tanggal 28 kita sudah berpikir kita mau vlog bareng, mau apa ya, have fun lah, kan lama kita ngobrol bareng nih. Tibalah di hari yang berbahagia. Oh belum, masih H-1-nya nih, tanggal 27-nya. Tiba-tiba ada satu chat masuk. Ting. Pertama dia bilangnya ke Koko Ivan dulu ya, mungkin Koko Ivan bisa cerita deh. Ntar kalau ngomong mulu bosan. Iya, jadi singkat cerita kan kita pergi dari Sabtu, singkat saya Rabu ya, namanya juga sebagai IO-nya nih ibaratnya nih, IO untuk acara Ghost to Curug. Yes. Nah, Ya, betul. saya karena semuanya udah fix, nggak ada masalah, akhirnya saya cuma hubungin beliau, saya hubungin dia, make sure bahwa is everything okay, is everything alright. Maksudnya ya just for make sure apakah benar dia bisa atau nggak bisa gitu, just for make sure aja. Tapi dia bilang ada halangan lain yang mengharuskan dia untuk tetap stay di tempat dia, untuk nggak bisa keluar lagi lah. Jadi akhirnya besoknya dia share ke teman-teman bahwa akhirnya dia batal lagi untuk ikut. Tapi tapi karena ya kalau saya sendiri sih udah legowo lah ya. Nah, pas udah ngomong gitu udah ya udah biasa. Udah gak kaget gitu ya, bukan sesuatu yang baru. Ya udah terlatih gitu. Tapi ini makanya jadi back story kita, kenapa sih kita mau bahas tentang masalah janji ya. Tapi dia kan tetap pergi kok. Nah, jadi bukan gara-gara dia nggak jadi kita nggak jadi pergi, kita tetap pergi. Iya, jadi once ini cuma back story ya, tapi kali ini kita bahas tentang mungkin kita masing-masing apakah pernah menjadi pelaku atau bahkan pernah jadi korban lainnya gitu kan. Mungkin ada story lain mungkin yang lebih parah dari ini gitu. Nah, tapi mungkin gue sampai jadi pelaku sih sebenarnya. Oh, coba Fer gimana? Nggak bisa, gue berterima lagi pengalaman jadi pelaku sebenarnya. Fer, ini
Ada contoh gitu, ada pengalaman ada sih, pribadi. sebenarnya ada sih. Gue juga. Apa kalau pilih sama? Gue aja yang ngomong. Ya udah. Jadi ini gue sendiri sih. Jadi suatu ketika Koko Ivan nih ngechat nih. Kayak gue ada rencana nih mau ke satu tempat. Sebut nggak, Van? Sebut nggak? Sebut aja. Sebut ya, mau ke Labuan Bajo. Oh, yang itu. Ya, oke. Terus gue awalnya oke aja. Oke, yuk, ayo. Nah, tapi akhirnya gue nggak jadi. Namanya dia udah fix nggak jadi, Fer? Ini gue merah muka gue nih. Nah, ayo lu keringet dingin lu. Gue kira lu udah ngomong, udah. Emang lu Udah fix, bingung Bang. Ini udah fix ya gitu. Ya tuh biasa sih 80% lah. 80%, masih ada 20% ya. I still wait you for you, Le. 80% gak jadi, apa 80% jadi? 80% nggak jadi. Tuh kan, nah, belum di sini. Ya, tapi ya itu sih. Tapi kan menurut gue masih ya, ini masih kan masih hamin berapa bulan, masih inilah. Yang lebih ekstrem lagi nggak tahu sih, gue nggak kepikiran sih kalau sekarang mungkin nggak ada ekstrem lagi, mungkin di hari H malah kayak kalau hari H gua kemarin. Oh iya betul. Oh yang mau yang pikiran lu itu yang mana tuh yang enggak, maksudnya kalau gue yang jadi penjahatnya, Enggak, tadi yang lu ngomong, yang lu tadi lu bilang sama kita, yang gue ngomong. Iya. Nggak, tapi kalau kali ini gue jadi penjahatnya, ya itu kemarin lagi main-main sama. Tapi enggak, kalau itu masih oke lah. Itu force major sih, Pak. Terima kasih. Bukan sesuatu yang direncanakan lah. Oke, iya. Ya jadi just for teman-teman yang mendengarkan, singkat cerita kemarin kita janjian lah mau berolahraga bersama. Di tengah-tengah ada insiden lah, jadi malah saya untuk pergi duluan gitu. Jadi party poopers. Iya. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak ya. Terima kasih. Masih bisa diterima sih, Pak. Masih bisa. Iya. Mungkin yang lebih parah itu tuh guys, bisa pernah nggak kalian misalnya kayak diajakin pergi nih, karena nongkrong, terus tiba dia aduh males lah, nggak jadi ikut, terus udah nggak direspon aja gitu. Pernah nggak kayak gitu kalian? Enggak ya. Saya rasa kayak nggak ke recall sih. Dia bilangnya sorry gue tiduran gitu misalnya. Ini kok ngomongnya begitu ya, halus-halus. Jangan. Enggak. Gue sempat kepikiran mau melakukan hal yang sama sebenarnya dulu tadinya. Pernah semingguan apa 2 mingguan yang lalu pernah kejadian kayak gitu. Untuk acara apa? Contoh ya, ceritain dong gimana sih? Apa ya? Mesti ditanya dulu nih, aduh, kok ini. Kan gue lagi mengirangi waktu ceritanya apa ya. Cuman kalau ini sih gue hampir jadi pelaku tapi akhirnya nggak jadi pelaku. Gitu. Itu kapan ya? Kayaknya kurang lebih 2 minggu yang lalu deh. 2 minggu yang lalu. Iya. Itu kan. Ini pasti yang ngajak pergi cowok. Iya maaf ya, ini cowok. Kalau cewek mah langsung. Kalau cewek nggak mungkin. Semuanya batalkan demi yang satu ini. Ya, tekan tuh. Dia ngomong sendiri ya, kita nggak mancing kan, Man? Jadi alasannya kita mancing. Iya, udahlah. Emang biasanya suka mancing aja. Nah, jadi sebut saja ya. Jadi ada kelompok circle gue lagi, yang satu lagi, gitu kan. Dia emang hobi jalan gitu ya. Dan dalam tanda kutip cukup dadakan lah, cukup urgent. Dan bukan urgent dalam artian dadakan, dia ngajakinnya H-1 gitu kan. H-1 dadakan ya buat gue. Iya, H-1 itu sebenarnya udah termasuk dadakan buat gue. Kenapa? Karena si hari sebelumnya itu yang dia ngajakin itu kita pas lagi tag rekaman itu di video ramalan. Nah kan kita kan udah jalan udah hampir seharian tuh ya, nge-tag video, nyari spot-spot itu kan udah sampai malam. Dan dia tuh kalau nggak salah sorenya atau malamnya tuh ngajakin gitu kan, jalan-jalan gini tuh, ikut aja gitu kan. Dan itu kan buat besok, buat hari Minggunya. Gue sih sebenarnya udah kayak ya udah deh, nggak apa-apa lah, sok-sok aja gitu. Tapi kan ternyata setelah jalan dengan kalian kan cukup malam gitu ya, dengan koko-koko balapan kuda ini cukup malam gitu kan. Dan besokannya juga udah agak capek gitu, pengen cari-cari alasan ikut nggak ya, nggak, gue males gitu kan ya. Cuman kayak apa ya, makanya kan hampir jadi pelaku, cuman gue nggak jadi pelaku untungnya. Gue nggak enakan aja gitu ya, dia udah sebenarnya gue pengen ngomong gitu, kenapa lu nggak bilang enggak dari awal? Karena kenapa ya, gue juga jujur bingung sih. Mungkin pas hari sebelumnya tuh gue ngerasa gue masih yakin gitu lah, gue masih ya udahlah bisa lah, paling cuma ini doang kan, masih daerah-daerahnya friendly
lingkungan sekitar kita lah. Cuman ternyata pas hari besokannya capek gitu. Kayak masih acceptable lah alasannya. Tapi kan gue nggak melakukan, gue tetap jalan akhirnya, walaupun ya agak setengah menyesal sih, karena boros. Gitu. Tapi tentang masalah batalin janji berarti ya, kalau memang gue sih melihat akhir-akhir ini gue suka ada dapat panggilan klien juga ya. Somehow gue jadi juga apa ya ngomongnya ya, memposisikan orang lain, apa sih diri gue di orang lain juga gitu. Just in case ada temen gue yang bisa batalin. Kalau untuk hal-hal yang berhubungan karir gitu-gitu, ya gue masih mencoba mengerti sih. Walaupun Biondi sering gue ledekin, tapi gue selalu bilang Biondi, tapi sekali lagi ini kan gue nggak tahu positif perasaan lu. Ini tentu pasti masalah prioritas gitu. Sangat sakit hati gue. Ya nggak peduli juga sih. Nggak bercanda Bion. Just kidding. Tapi maksud gue, Bion ini gue rasa lu harus cerita sih Bion. Gue jadi kepikiran juga tuh yang pas kita pergi jalan dan lu harus meninggalkan jalan-jalan kita gitu. Iya, mungkin gue yang cerita kok nggak ya. Jadi singkat cerita, kami ada pergi jalan-jalan untuk staycation, udah HP booking segala. Ini benar-benar udah persiapan segala macam lah untuk barbekyuan, bla bla bla. Semua teman-teman cuti, udah kita siapin waktu untuk bersama-sama nih akhir pekan bareng. Nah, hari biasa soalnya hari Jumat. Ya, hari biasa. Lagi Kita cuti. Senin gitu, pokoknya hari biasa deh kita semua malah cuti deh. Nah, gara-gara saya sama Yondi libur lebih awal. Ya udahlah kami siap-siapin bahan dulu untuk teman-teman semua yang lain kan. Pas lagi siap-siap bahan tahu-tahu Biondi dapat panggilan nih yang mengharuskan dia untuk bekerja tanda kutip. Ya, saya kenapa tanda kutip? Nggak tahu ntar Biondi mau cerita atau enggak karena saya takut di ini kan. Tapi jujur pas itu sih ya saya juga belum gue sih jujur gue kesel juga, sebel juga. Maksudnya berarti kita semua udah persiapan segala macam tapi lu benar-benar harus meninggalkan, apalagi bagi saya sih nggak begitu penting. Pas itu saya berpikir seperti itu. Tapi ya mulai sekarang ya siapa tahu kan bagi saya nggak penting, bagi Biodi penting. Apalagi ini masalah karir juga kan. Ya mungkin Biodi mau ngobrol, sharing di sini juga untuk teman-teman para pendengar. Ya gimana ya. Gue juga ya kalau lu bilang kesel, gue juga kesel gitu loh. Cuman gue nggak ada dalam perspektifnya ya nggak ada pilihan gitu kan. Tapi kan ini bukan bermaksud membela diri ya. Maksud gue kalau misalkan ya mau membela diri aja udah dibantah duluan sama Ivan. Ya jangan nangis Bi. Sedih banget gue, maaf banget. Gitu. yang kejadian emang gimana ya. Ya gue rasa sih ya kita kan memang harus memilih gitu ya. Pada saat itu ya gue memang sebenarnya kesel, tapi ya gue nggak ada pilihan lain, mau nggak mau gue harus jalanin gitu. Dan kalaupun Ivan marah ya sudah, gue terima gitu kan. Aku ya sudah lah gitu kan. Cuman gimana ya? Mungkin karena pekerjaan kali ya. Ibarat kata kalau kayak tadi Ivan sempat singgung, kalau misalkan Ivan dipanggil sama klien atau apapun, dia pasti bisa aja kan, bisa langsung pasti goyang gitu. Ya kurang lebih kayak gue juga gitu kan. Kalau gue kayak kasusnya mirip kayak gue gitu sih. Tapi ini bukan membela diri ya. Oke. Ya. Tapi sebenarnya yang mau tanya itu kalau kayak gitu tuh apa ya, kalau gue sendiri sih, kalau gue ngeliat ada temen gue yang kayak gitu nih, misalnya gue pergi nih berlima, udah oke nih, tapi di hari atau ada yang nggak jadi gitu, gue gitu sebenarnya ngaruh ke gue juga gitu. Kalau gue ya, gue pasti jadi males gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang cancel kayak apa ya, gue jadi kayak berasa vibes-nya beda aja gitu, kayak moodnya jadi dia nggak jadi males gue gitu kayak jadi dari semangat jadi males gitu. Biasanya sih kalau gue sih gitu ya, gue nggak tahu sih kalau hati gitu. Kalau gue pribadi sih udah punya konsep di mana kalau gue mau pergi akhirnya pun sendiri pun gak apa-apa gitu sebetulnya. Kalau memang gue ada awal kalau memang pengen pergi, cuma ya mungkin pandangan gue terhadap orang yang nggak jadi pergi jadi ada rasa sebel keselnya aja gitu. Gue ada dikeselin nih. Iya, gue juga dikeselin sama Ivan. Kita sama-sama dikeselin. Iya. Gak lah, maksudnya saya pikir itu kan cuma sementara ya. Gue pikir ya itu respon yang refleks yang sangat wajar gitu. Kalau kita kutip mungkin kecewa nggak jadi pergi segala macam gitu. Tapi sekali lagi kalau just in case kayak kemarin nginep, amit-amit nggak ada kalian, ya udahlah, amit-amit aja ya. Ya udah gue invite aja siapapun yang mau nginep. Kalau nggak ya udahlah nginep sendiri. Tapi aneh banget nginep sendiri sih. Just in case gitu ya. Juga kan lu bisa jadi solo traveler katanya. Di rumah sebesar itu ya. Iya. Yeah. Kan Ivan juga bisa panggil cewek-cewek, ciwi-ciwi, panggil-panggil. Gue punya rumah nih. Tolong ini podcast balapan kuda ya, bukan podcast
Ya. Terus ngapain di rumahnya, Bi? Gue nggak ngerti, Bi. Terus di rumahnya Ini. ngapain? Ini apa masak bareng, nonton Netflix bareng-bareng. Gitu. Oke. Iya dong. Tapi ya gitu sih kalau gue pribadi gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang cancel tuh ngaruhnya tuh bukan cuma ke dia, gue merasa tuh ngaruh ke gue juga gitu. Sering banget jadi sih. Menurut gue memang tuh bukan hal yang bagus sih sebenarnya. Gue coba juga pelan-pelan buat kayak gitu lagi sebenarnya, cuma kayak ya karena susah aja sih. Kayak misalnya, sebenarnya gue merasanya apa ya? Gue tuh pengen tuh kalau pergi, gue pengen tuh semuanya tuh niat gitu. Kalau satu orang aja nggak niat itu ngaruh ke gue, jadi gue jadi agak menurun gitu keinginan gue. Quality time-nya berbeda lah ya. Bukan quality time juga sih, mungkin lebih kayak ke gue merasanya kayak ada orang yang nggak niat aja gitu, jadi kayak gue sendiri jadi ikutan gitu kayak masih kayak diduakan gitu ya, diduakan. Ya mungkin ya begitu ya mungkin ya. Cuma nggak tahu sih kalian nggak kayak gitu ya. Ya itu tadi fair, gue makin bertabusnya gue kalau gue pengen. Gue tahu lu dijawab, gue tuh lagi mancing Koko Bioni buat jawab nih. Wah. Emang kok gitu Koko Bioni nggak niat tahu emang nih. Emang makanya udahlah kita udah dari berlima, berempat, bertiga, berdua nih besok. Kan gue menyimak ceritanya. Apa tadi pertanyaannya? Ini kan di sini lu. Pertanyaan. Sorry. Bentar, ini kita tuh bertiga di sini, tiga itu ngomong, bukan dua ngomong, satu pendengar. Bukan satu pengen Iya. Kagak. Enggak. Lagi mikir yang lain. Enggak, ini mungkin damnya nih. Beda topik. Iya. Silakan Bioni. Ini beneran pertanyaannya apa sih tadi? Kan tadi Ferdi. Pertanyaannya, kalau gue tuh biasanya kalau saya ada orang, misalnya gue begini berlima, ada satu orang cancel, jadi tinggal berempat nih, like, itu tuh gue juga jadi ikutan males gitu loh. Jadi kayak merasa ini, nah kalau lu gitu apa enggak, udah gitu doang, simple itu cuma yes or no question padahal. Tapi kayak susah banget jawabnya. Gue lagi yes or no. Enggak, justru kalau kayak episode sebelumnya juga yang apa sih tadi yang kemarin Metafisif. Lu maunya kayak gitu, iya apa enggak? Mikir lama banget. Ini nih, makanya nih dia nggak bisa menentukan nih, aduh. Bukan. Kan gue lagi membayangkan gitu loh. Kalau di posisi gue seperti apa. Gue jadi nge-recall. 3 ya, yes atau no nih. 1, 2, 3. Enggak apa? Ya. Enggak keberatan. Ya udah bener dong, enggak keberatan dong. Iya dong. Iya kan? Bukan keberatan atau enggak, sebenarnya itu mempengaruhi lu enggak? Iya, mempengaruhi lu enggak? Pokoknya itu mah bukan posisi lu sih. Kalau menurut gue. Lu terpengaruh enggak? Misalnya. Iya, paham. Enggak terpengaruh. Maksudnya begini. Apa ya? Makanya kan gue tadi berusaha Mariko, belakangan ini ada nggak sih kejadian kayak begitu yang yang kayak misalkan tiba-tiba ada satu orang yang cancel ya. So far sih puji Tuhan gue gak nemuin yang kayak begitu ya di circle gue. Malah kayaknya gue jadi berpikir kayaknya gue justru yang malah tiba-tiba pengen cancel tapi nggak jadi cancel gitu loh. Agak gak maksudnya? Kayak misalnya gue, misal kita kan main badminton nih, misalnya kita kan bisa ke badminton ngelis dulu nih orang-orangnya. Terus tiba-tiba ada orang, sorry guys gue gak jadi ikut. Nah lu gimana? Ya udah. Ya sih gitu. Yang penting kalau misalnya yang ikut banyak sampai akhirnya nggak jadi, lalu gimana? Atau ya udah tinggal bertiga nih, nggak jadi dong misalnya, nah itu lu gimana? Biasa aja. Gue jadi biasa aja, nggak sih? Gue tetap jalan. Gue setuju sih bahwa kita tuh nggak bisa sepenuhnya bergantung sama orang gitu ya. Kalau memang cuma bertiga ya harus jalan. Main bertiga doang gitu jadi. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kan bisa. Yang penting kan selama lu nggak main sendirian kan lu jadi main sama tembok. Oke. Kalau gitu kalau saya bener nggak jadi sampai lu tinggal sendiri doang ya, lu pada semua pada nggak jadi. Nah lu gimana? Kalau gue itu gue sebel tuh gitu. Itu artinya nggak jadi kan? Nggak bisa gue Betul. Iya. Bukan berkurang tapi benar-benar cancel gitu kan. Kalau itu sih gue nggak suka. Gak terima ya, karena kan kemarin yang pada saat yang curug pun juga sebenarnya gue nggak terima gitu kan. Maksudnya kita udah bawa curug lagi. Jadi sebenarnya si Koko ini sebenarnya dalam hati tuh udah emosi, udah marah banget, tapi dibuat apa. Ya maksudnya kita belajar menghargai waktu orang sih gitu kan.
kita kan udah sediain waktu, mungkin kita punya acara, kita punya ini kegiatan di record gitu. kan, ini fun kayak kalau dia telat kita play ini. Kapan gue telat? Gila. Kan Zoom-nya yang buat gue juga, jadi gue selalu yang pertama. Nah, gitu. Enggak, bukan cuma ini, yang lain juga. Coba sebut apa? Lu buat mentalnya telat mulu, Bi. Kemarin macet. Nah, udah Ya kejawab. itu lu gak menghargai dong. Ya kalau bisa berangkat pagian. Gak rumah kita Makanya. kan mirip. Masa gue nyampe on time lu enggak? Intinya telat gitu dulu, pokoknya mau alasannya apapun ya pokoknya telat. Kerjaan. Kali ini gue menyalahkan kerjaan. Kerjaan beneran kerjaan. Jadi gue nggak boleh ntar didengar fans lu dilaporin ke bos lu. Iya. Gak apa-apa, telat Nggak itu, gak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Kan emang gue telat karena teman-teman kerjaan. Oh, salah ya. Waduh. Enggak. Emang kerjaan. Jadi memang kalau kemarin konteksnya ya nggak ditebak lah, ada sesuatu kerjaan yang urgent, sementara kan besok libur. Jadi ya gue sengaja benar-benar fokusin biar cepat selesai dan libur gue nggak diganggu gugat. Gitu. Iya, oke, iya. Gue merasa bersalah banget gue di sidang hari ini ya. Enggak. Iya, jadi memang benar sih kalau ini tadi. Ya apa ya, kalau kita cancel mendadak gitu kan, itu topik utamanya kan gitu kan, kita udah berjanji tapi kita tepatin. Kesana kita nggak menghargai banget untuk orang. Egois kalau bahasa kasarnya mungkin. Ya, nggak kebayang ya kalau yang batal nikah gitu ya. Itu bukan cuma 2 playernya, 1 hilang. gue ngomong itu, gue baru lihat tadi itu ada orang bikin meme. Jadi Hamin 1 nikah, cowoknya nanya ke ceweknya, besok jadi nggak? Kayaknya mau pergi aja gitu. Besok jadi nggak? Segampang, kalau nggak bisa ya udah di schedule aja ya, gitu. Pindah ke minggu depan, gitu. Kan sebenarnya kayak orang kan bisa gitu, kayak besok jadi nggak? Kayak apa ya? Lucunya sih kayak gitu lah. Jadi kalau ada mungkin gue coba post meme. Siap. Ya, mungkin teman-teman pendengar ada juga yang pernah jadi korban. Kalau mungkin teman-teman mau cerita, please komen di bawah. Mungkin boleh rekam voice note, mungkin mau marah-marah, atau mau nangis-nangis gitu ya, malah boleh ya kita dengerin gitu. Kita post, kalau boleh kita post malah di podcastnya, kita berikan tanggapan. Mana janji kamu? Katanya kamu mau nikahin aku 3 tahun setelah kamu tapi semoga nggak ada yang janjinya ditinggal kawin begitu ya, kasihan. Ya. Nggak apa-apa, nanti kalau Yuni beda nama itu mungkin betul. Kalau Yuni bisa menggantikan, bisa mengisi, bisa menyembuhkan luka. Bukan cuma pendengar yang baik, penchatting yang baik, ya kan? Dan penurut. Itu paling penting. Kenal lagi. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan ragu-ragu untuk ceritakan cerita kamu, karena kita qualified nih, pendengar baiknya qualified ya. Sarjana S1 Psikologi, lulusan terbaik di Universitas Tarumanegara. Tolong, tidak terbaik. Jadi sekali lagi thank you udah dengerin. Kalau teman-teman juga mau kasih topik-topik, misalkan bukan cuma janji, mungkin siapa tahu ada hal-hal lain, boleh banget nih sekali lagi. Ada mau ditanyain atau ada yang mau dibahas oleh kita, silakan. Kita selalu open, kita selalu bukain email kita. Setiap hari kita refresh kok nggak ada isinya. Oke deh teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah. Kacau. Aduh.